Episode 131 Long Jiaonan mencibir saat melihat Ling Yuxiu dan Si Yongxiang menyerangnya. Kedua gadis itu baru saja memasuki raung 6 arah, sedangkan Long Jiaonan dan ular merah peliharaannya sudah berada di raung 7 bintang. Dalam kekaisaran perdamaian abadi, seseorang yang mencapai raung 7 bintang sudah layak menjadi seorang jenderal. Dengan penuh percaya diri, Long Jiaonan mengangkat tangannya. Ki vitalnya berubah menjadi seekor ular piton raksasa yang membuka mulut lebar-lebar, menciptakan pusaran udara yang hendak menelan kedua gadis itu. Namun, Ling Yuxiu tidak gentar. Ia mengangkat senjata 9 naga dan menghantamkannya ke depan. Petir berkumpul di udara lalu menyambar senjatanya, mengubahnya menjadi palu 9 naga yang diselimuti kilat. Benturan itu langsung menghancurkan mantra piton milik Long Jiaonan. Pada saat yang sama, Si Yongxiang menggerakkan Thousand Silks. Benang-benang tipis seperti sutra meluncur ke arah Long Jiaonan dengan gerakan yang rumit dan sulit diprediksi. Long Jiaonan berusaha menangkisnya dengan berbagai teknik, tetapi serangan Si Yongxiang terlalu licin dan sulit dibaca. Sementara Long Jiaonan masih terkejut oleh serangan pertama, Ling Yuxiu kembali menghantamkan palunya. Ledakan api dan petir meletus, membuat Long Jiaonan terpental jauh ke belakang. Teknik yang dipelajari Ling Yuxiu berasal dari teknik 9 naga milik keluarga kekaisaran. Sebuah teknik tingkat tinggi yang telah disempurnakan oleh Kaisar Yanfeng. Kekuatan ki vitalnya sangat besar dan mampu menggabungkan mantra dengan teknik tempur secara sempurna. Setelah mendarat, Ling Yuxiu memisahkan senjata 9 naga menjadi 9 naga logam. Mereka kemudian bergabung membentuk perisai besar seperti cermin emas. Dari balik cermin itu memancar seberkas cahaya keemasan yang langsung menghantam tubuh Long Jiaonan. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Si Yongxiang menerobos maju. Thousand Silks berubah menjadi ribuan bilah tipis yang menyerang dari segala arah. Melihat situasi memburuk, Long Jiaonan segera memanggil ular merah raksasanya. Tubuh ular itu sebesar pilar dan menyapu ke arah kedua gadis dengan kekuatan dahsyat. Jika terkena serangan tersebut, mereka pasti akan terluka parah. Namun, tepat ketika ular merah itu hendak menghantam mereka, sebuah sinar putih menyilaukan melesat dari kejauhan. Seketika tubuh ular merah itu terbelah menjadi 2. Di tepi kolam, Qin Mu berdiri sambil memegang salah satu mata jok yang baru ia peroleh. Senjata kuno itu memancarkan cahaya mematikan yang sebelumnya telah menghancurkan kuil bawah laut. Ular merah menjerit kesakitan dan melompat ke arah Qin Mu sambil memuntahkan kabut beracun. Qin Mu bergerak menggunakan Heavenly Belfin Divine Legs dan menghindari serangan tersebut dengan mudah. Saat ular itu membuka mulut lebar-lebar untuk menelannya, Qin Mu mengaktifkan mata jok sekali lagi. Sinar cahaya menembus mulut ular, menembak lurus hingga ke otaknya dan menghancurkan seluruh bagian dalam tubuhnya. Cahaya itu bahkan melelehkan tanah hingga membentuk lubang besar berisi lava. Tubuh ular merah jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Di kejauhan terdengar jeritan pilu Long Jiaonan. Pertarungan di atas permukaan laut terus berlangsung. Tanpa bantuan ular merahnya, kekuatan Long Jiaonan berkurang drastis. Ling Yuxiu menggunakan senjata 9 naga untuk menghancurkan mantra-mantra lawannya. Sementara Si Yongxiang terus mencari celah dengan Thousand Silks. Akhirnya, Si Yongxiang berhasil menemukan kesempatan. Benang pedangnya berubah menjadi bilah tipis yang menembus tepat ke jantung Long Jiaonan. Pada saat yang sama, Ling Yuxiu menghantam tubuh wanita itu dengan palu 9 naga. Tulang-tulang Long Jiaonan hancur, berantakan. Tubuhnya jatuh ke laut dan mengapung tanpa nyawa. Kedua gadis itu segera menyeret mayatnya ke daratan dan memeriksa karung tauti miliknya. Di dalamnya terdapat berbagai harta, termasuk senjata roh mereka yang sebelumnya dirampas. Namun ketika isi karung itu ditumpahkan, mereka terdiam. Di hadapan mereka bertumpuk ribuan mayat segel. Salomo, makhluk-makhluk kecil yang pernah membantu mereka ternyata telah dibantai habis oleh Long Jiaonan. Suasana menjadi sunyi. Si Yongxiang menatap tumpukan mayat itu dengan sedih. Aku akhirnya mengerti, katanya lirih. Ini bukan soal yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah seseorang yang mempermainkan kehidupan makhluk lain demi kepuasan dirinya sendiri.
Kinmu berjalan mendekat dan memandangi tumpukan mayat tersebut. Segel, Salomo sebenarnya adalah tanaman roh, katanya. Selama akar mereka masih ada, mereka mungkin bisa hidup kembali. Mari kita tanam mereka di dekat mata air roh. Mereka bertiga lalu bekerja hingga malam hari, menanam kembali seluruh sagel Salomo di sekitar mata air. Setelah pekerjaan selesai, Ling Yuxiu mengambil air untuk menyiram tanaman-tanaman itu. Siung Siang mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api unggun di tepi pantai. Sementara itu, Kinmu memeriksa kembali hasil jarahan mereka. Dua mata giok dan ribuan mutiara bercahaya disusun rapi di dekat api. Ketika malam semakin larut, Siung Siang menangkap ikan dari laut untuk makan malam. Namun saat kembali ke pantai, ia melihat sesuatu yang aneh. Kinmu telah menyeret mayat Long Jiaonan dan meletakkannya di samping api unggun bersama bangkai ular merah. "Apa yang kau lakukan?" tanya Siung Siang bingung. "Aku sedang menunggu dia bangun," jawab Kinmu santai. Kedua gadis itu tertawa. "Dia sudah mati," kata Ling Yuxiu. Kinmu hanya mencibir. "Kalian lupa, aku pernah melihat teknik ganti kulit miliknya sebelumnya." Lalu ia mengeluarkan pisau pemotong babi dan menatap mayat Long Jiaonan dengan tajam. "Kakak Long, berhentilah berpura-pura mati. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu." Ling Yuxiu dan Siung Siang saling berpandangan, mengira Kinmu terlalu curiga. Namun saat itu juga terdengar suara sobekan yang menyeramkan. Suara itu berasal dari kepala mayat Long Jiaonan. Kulit di bagian atas kepalanya mulai robek perlahan, dan sesuatu sedang berusaha keluar dari dalamnya.